Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Khairunisa Tanjung dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dan dari jurusan Pendidikan Matematika. Saya dari semester 3. Ingin membuat satu video pembelajaran tentang algoritma pemrograman. Yuk disimak video selanjutnya. Baik, di sini saya telah menuliskan tentang algoritma pemrograman dasar. Kita harus tahu pengertian dari algoritma. Algoritma terdiri dari dua kata, yaitu algoris dan ritmis, yang dalam pemrograman itu merupakan suatu cara ampuh yang berisi rangkaian langkah-langkah yang tersusun secara akurat atau runtut yang dibuat dengan bantuan komputer untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi, algoritma ini dapat dimanfaatkan dalam pemrograman manapun karena penulisan dan pembuatan algoritma biasa tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun itu. Notasi penulisan algoritma bisa diterjemahkan apapun bahasa pemrogramannya ke dalam bahasa pemrograman. Algoritmanya sama jika output yang dikeluarkannya sama. Di sini saya telah menuliskan beberapa pengertian algoritma menurut para ahli. Yang pertama itu adalah algoritma adalah suatu urutan cara demi cara yang terhingga biasa digunakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan oleh arahan-arahan yang didefinisikan dengan sangat jelas yang dikemukakan oleh Seymour Lipkers. Yang kedua, algoritma adalah gambaran dari suatu langkah-langkah yang memperoleh suatu keberhasilan dari sebuah hasil. Ini menurut David Bolton. Yang ketiga, algoritma adalah suatu yang sangat sering dijumpai untuk dapat dengan mudah dimengerti untuk memperoleh suatu keputusan yang mendefinisikan cara komputasi data untuk hasil yang diinginkan. Ini dikemukakan oleh Andre. Yang keempat, algoritma adalah serangkaian aturan yang menyatakan urutan operasi yang lebih efektif dalam waktu yang sangat terbatas. Ini dikemukakan oleh Slan dan Knut. Yang kelima, algoritma adalah suatu aturan perangkat untuk memberitahukan bagaimana bertindak dari waktu ke waktu. Ini menurut Minsky. Syarat algoritma yang A, agar mendapatkan hasil yang benar dan berakurasi yang tinggi maka harus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Yang B, melakukan suatu proses secara efisien. Yang C, frekuensi kalkulasi dan pemrosesan disiapkan dengan cepat dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang D, memiliki sifat yang umum. E, permasalahan yang diselesaikan tidak hanya satu, tetapi masalah yang diselesaikan lebih banyak. Yang F, dapat diperluas dan dapat dikembangkan. G, suatu yang sudah diselesaikan harus diperluas agar lebih jauh lagi dan dikembangkan berdasarkan persyaratan yang sudah ada. Yang H, dapat dengan mudah dipahami. Ciri-ciri algoritma. Yang A, dalam menyelesaikan suatu permasalahan, algoritma harus memiliki cara atau logika yang tepat. Yang B, output.
yang dihasilkan harus sesuai dan benar untuk jangka yang sangat pendek. Yang C, dalam menuliskan algoritma harus dengan bahasa yang standar dan beruntut serta rapi agar tidak menimbulkan arti yang ganda. Di sini kita tidak boleh memakai bahasa sendiri, jadi lebih mudah dipahami oleh orang lain. Yang D, algoritma dapat diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman jika ditulis dengan format yang mudah dipahami. Yang E, dibutuhkan operasi yang terdefinisi dengan jelas. Yang F, semua permasalahan algoritma akan selesai jika beberapa proses cara telah dilakukan. Di sini saya telah menuliskan tentang struktur dasar algoritma, yang mana algoritma memiliki 3 dasar struktur, yaitu runtutan, struktur pemilihan, dan pengulangan. Yang pertama saya akan membahas tentang runtutan. Runtutan ini yaitu arahan yang dikerjakan harus sesuai dengan urutan penulisan dengan berurut, yang mana urutan ini terdiri atas satu atau lebih suatu arahan yang akan dikerjakan setelah semua arahan sebelumnya telah dilakukan selesai. Maka dari arahan urutan yang dapat menghasilkan hasil akhir dari suatu algoritma, dan jika penulisan tidak berurut maka hasil akhir algoritma juga akan berubah. B, struktur pemilihan atau penyeleksian kondisi. Dalam penyelesaian kondisi ini, baris setiap produk tidak diselesaikan. Dapat dikerjakan jika suatu produk memiliki syarat yang terpenuhi saja. Suatu proses pengujian, pengambilan suatu keputusan, suatu baris diproses atau tidak merupakan struktur pemilihan suatu program, yang mana pengujian masalah ini dibuat untuk memilih salah satu di beberapa alternatif yang ada. Yang C, pengulangan. Pengulangan ini biasa disebut dengan loop dan loop body, merupakan beberapa bagian algoritma yang berulang atau aksi. Komputer tidak pernah lelah melakukan sesuatu, dan itu menjadi salah satu kelebihan dari sistem komputer. Pengertian pemrograman. Yang A, program adalah sekumpulan instruksi dari program komputer, sedangkan algoritma adalah cara atau tahapan yang disusun secara runtut oleh sebuah program yang dikemukakan oleh Amikom Yogyakarta. Yang B, Emma Utami mendefinisikan program adalah bahasa pemrograman. Yang C, program adalah suatu pernyataan, kata-kata, dan ekspresi yang dirangkai secara runtut agar menjadi suatu kesatuan prosedur. Mengimplementasikan suatu penyelesaian masalah dengan menggunakan bahasa pemrograman agar dapat dikerjakan oleh komputer ini dikemukakan oleh Sukrisno. Yang D, Anwar Harjono mengatakan pendapatnya mengenai program adalah sebuah arahan yang berurutan untuk menjalankan suatu komputasi. Dan di sini saya telah menuliskan cara dalam membuat suatu program, yang mana yang A ini menjelaskan suatu permasalahan tentang kondisi awal yaitu input yang tersedia, kondisi akhir yaitu output yang diinginkan, yang ketiga data lain yang tersedia, 4 operator yang tersedia, yang 5 syarat atau kendala yang harus dipenuhi. Yang B itu struktur cara penyelesaian,
dalam membuat algoritma. Dalam penyelesaian masalah, jika permasalahannya rumit, maka akan dibagi ke dalam beberapa buku. Menulis program yang mana harus menggunakan yang mudah dipahami dan mudah dipelajari. Jadi kita tidak boleh menggunakan bahasa kita sendiri yang mana nanti akan menimbulkan arti ganda. Jadi kita harus menuliskan bahasa itu dalam bahasa yang standar. Yang kedua, pilihlah yang mudah digunakan dan sudah didiskusikan oleh penulisnya. Yang D, dalam menggunakan perangkat keras dan beberapa media lainnya harus memiliki tingkat kompatibilitas yang tinggi. Yang E, mencari kesalahan, yang mana kesalahan sintak yaitu kesalahan dalam penulisan program. Yang kedua, kesalahan pelaksanaan terdiri dari semantik, akal, dan ketelitian. Yang F, menguji program terlebih dahulu lalu melakukan verifikasi programnya. Yang G, membuat dokumentasi sebuah program. Yang H, membantu pemeliharaan program. Baik, selanjutnya kita membahas tentang contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Dan tanpa kita sadar, aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan contoh dari algoritma. Di sini saya mengambil satu topik membahas tentang memasak mie instan dengan jenis mie goreng. Langkah-langkah yang pertama, kita mulai. Yang kedua, kita siapkan satu bungkus mie instan goreng, merek apapun itu. Yang kedua, kita siapkan 2 gelas air, panci, mangkuk, sendok, dan garpu. Yang ketiga, lalu kita masukkan air ke dalam panci. Yang keempat, lalu kita nyalakan kompor dan kita atur dengan api yang sedang. Yang kelima, kita taruh pancinya di atas kompor. Yang keenam, kita tunggu hingga airnya mendidih. Yang ketujuh, jika air sudah mendidih, kita boleh memasukkan mie instan ke dalam panci. Yang ke-8, aduk mie agar matang secara merata agar tidak ada mie yang keras. Yang ke-9, jika dirasa sudah matang, kita boleh angkat minyak, lalu kita buang air rebusannya. Yang ke-10, kita siapkan piring, lalu tiriskan bumbunya. Yang ke-11, masukkan mie di atas piring, lalu aduk hingga bumbunya merata. Yang ke-12, mie goreng siap disajikan. Yang ke-13 selesai. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.